Iya, tetapi ingatin saya dengan ide. Dia bisa nyebut saya Robin, saya Gibran. Jadi ingatin sesuatu supaya ide itu bukan nama ya. Di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin nih supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Palestina sekarang buka kedutaannya di London. Dunia ada di dalam ide yang lagi rekonfigurasi, realignment tuh. Dan Anda ngomong tentang hal yang itu tuh relawan ini apa poinnya itu? Buat kita yang berupaya untuk membaca politik itu di dalam dimensi universal tentang apa sebenarnya yang terjadi, human diversity, human dignity-nya, dan Anda masih membela sesuatu yang sangat teknis itu. Ini kenapa saya bosan begini-beginian? Karena nggak ada subjek yang bisa diuji dalilnya untuk membaca Indonesia bagian dari sejarah dunia. Nggak ada sejarah Indonesia. Yang ada Indonesia bagian sejarah dunia. Indonesia menyumbang di situ, dia bagian dari yang dia sumbangkan tuh. Jadi kita kehilangan ide untuk bicara politik itu. Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga Presiden Gibran, wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya tuh. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden. Nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu yang pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam. Supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya, walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Mungkin saya sedikit. Dia sedikit. Enggak. Mungkin kawan-kawan ini mau mengatakan demokrasi kita ini dengan sendirinya akan menghambat kemungkinan situasi itu terjadi gitu. Gini ya, di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin nih supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang pernah berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat lagi. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox, ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetapi ingatin saya dengan ide. Dia bisa nyebut saya Robin, saya Gibran. Jadi ingatin sesuatu supaya ide itu bukan nama ya. Dikatakan bahwa hanya saya yang bisa membuat Rocky Gerung keluar dari forum itu tadi. Ada tadi diomongkan tadi di atas. Apa? Saya yang bisa membuat Rocky Gerung keluar dari forum ini. Yang sebelah kiri. Saya nggak keluar. Menyudahi. Bukan menyudahi. Yang sebelah kiri jadi kan kayak barang diomongkan ya. Mari. 2 menit. Kenapa? Buat closing. Ini dari mana? Dari Ainus. Iya, apa pokoknya? Ya ini tadi intinya kenapa Pak? Ya itu bicara anak kecil yang bela anak kecil juga tuh. Apa poinnya, Pak?
bicara anak kecil, yang bela anak kecil. Iya, ini biarin anak kecil saling membela kan, itu kan mereka Dengan anak pikiran yang semua. kecil juga. Yes, oke ya, oke. Yuk. Oke, terima kasih. Jadi bang, Bahkan saya bikin semacam thought eksperimen bahwa Gibran akan angkat bapaknya jadi wakil presidennya, sehingga presiden Gibran, wakil presiden Jokowi itu nggak mungkin terjadi, nggak ada etiknya tuh. Kalau ada etiknya dari awal Gibran nggak jadi wakil presiden, nggak ada di dalam sejarah. Dari zaman Kaisar Nero muncul Caligula, Louis XVI, Henry VII, sampai Puyi, semua itu yang terjadi, tuan-tuan. Itu yang pakai otak dong tuh. Baca sejarah dunia tuh. Studi yang dalam. Supaya kita analisis itu sesuatu yang ada mutunya, walaupun terlihat dangkal tapi bermutu itu. Mungkin saya sedikit. Nah. Ya sedikit. Enggak. Mungkin kawan-kawan ini mau mengatakan demokrasi kita ini dengan sendirinya akan menghambat kemungkinan situasi itu terjadi gitu. Gini ya, di dalam sejarah Yunani itu ada seorang perempuan namanya Cassandra. Tahu namanya Cassandra? Saya terangin nih supaya pernah dengar namanya Cassandra Paradox. Nggak ada yang tahu. Cassandra ini seorang perempuan yang oleh dewa-dewi di Gunung Olympus kasih dia keberanian, kecerdasan untuk memprediksi. Tapi sekaligus dia dikutuk bahwa semua yang dia ucapkan tidak akan satupun rakyat percaya. Sejarah Indonesia juga begitu. Mana ada yang pernah berpikir bahwa Tunggul Ametung akan ditusuk berkelahi dengan Ken Arok segala macam. Jadi ilmu pengetahuan itu ada metodenya tuh. Bukan bertahan pada kedangkalan, nggak bakal terjadi. Apa poinnya di situ tuh? Karena tidak ingin melihat itu atau takut melihat itu terjadi. Psikologi itu main terus di kepala kita tuh. Dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas. Jadi nerangin sesuatu yang dangkal itu kan mesti angkat. Lu bisa mikir nggak itu? Lu terus deh. Jadi Rocky Gerung itu seperti seseorang Cassandra Paradox. Ya kan? Oke. Yang diucapkan bisa terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. saya Rocky.